pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Anggun boleh dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Anggun yang sudah memimpin doa. Selanjutnya di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, Nak. Dimana yang namanya dipanggil boleh bilang hadir ya. April Anggun Mutiara, Hadir, Bu. Supidia Ningsi, Endah Agustin Pulungan, hadir Bu. Irma Septilanja, hadir Bu. Nasya Nurul Tarik, hadir Bu. Siti Fadila Anggreni, hadir Bu. Semua hadir ya, hadir Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita, di mana pada hari ini kita mempelajari tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi, di mana dimuat dalam KD 3.8, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pernapasan dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Selanjutnya pada KD 4.8 memuat merencanakan, melaksanakan, dan menyajikan hasil analisis data dari berbagai sumber atau studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi mengenai pengaruh pencemaran udara, emisi gas buangan, kendaraan bermotor, asap rokok, dan kabut asap, dan kelainan pada struktur serta fungsi jaringan organ pernapasan terhadap kesehatan. Selanjutnya, dalam pembelajaran kita pada hari ini ada pun tujuan yang dimuat, yaitu mengidentifikasi organ pernapasan pada manusia dan juga hewan. Selanjutnya, mendeskripsikan struktur jaringan penyusun organ pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi jaringan penyusun organ pernapasan pada manusia. Selanjutnya, menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang selanjutnya, menganalisis keterkaitan struktur organ pernapasan dengan mekanisme pernapasan pada manusia. Selanjutnya, menganalisis faktor yang mempengaruhi volume udara pernapasan pada manusia. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan yaitu makhluk hidup, contohnya saja manusia. Manusia memiliki ciri-cirinya yaitu bernafas. Anak-anak ibu sekalian, apakah ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan bernafas? Ya, Bu. Ya, kepada Irma, Ibu silakan. Bernapas adalah suatu proses menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Ya, betul. Bernapas yaitu kegiatan menghirup ataupun masuknya O2, oksigen, melalui hidung ataupun rongga mulut, dan juga proses keluarnya CO2 atau karbon dioksida. Nah, manusia bernafas menggunakan alat pernapasan yaitu ada rongga hidung dan juga rongga mulut. Tetapi dari kedua alat pernapasan tersebut yang lebih baik digunakan untuk menghirup udara atau oksigen, ada yang tahu? Saya Bu. Ya, kepada Dila, hidung Bu. Ya, hidung. Hidung merupakan alat pernapasan yang baik digunakan. Mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang dapat menyaring oksigen yang masuk, di mana tidak semua oksigen yang kita hirup merupakan oksigen yang bersih. Dalam lingkungan saat ini kan banyak sih oksigen yang sudah tercemar dengan asap kendaraan bermotor, polusi udara, ataupun asap rokok dari yang dihirup oleh kaum laki-laki kan. Nah,
Jadi dalam hidung tersebut lampu-rambut halus tersebut akan menyaring debu ataupun kotoran yang akan kita hirup. Selanjutnya, di sini ibu akan membagi kelompok, di mana diskusi dengan teman sebangkunya ya, di mana satu kelompok terdiri atas 2 orang. Nah, di sini ibu akan membagikan lembar kerja yang berisikan soal, di mana soal tersebut didiskusikannya dengan teman sekelompoknya, dan ibu beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam soal tersebut. Setelah 10 menit, nanti masing-masing perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ibu pilih. Kepada anak ibu sekalian, apakah terdapat kendala dalam diskusinya? Masih aman-aman aja? Apakah ada yang belum tadi pertanyakan yang kurang jelas mengenai soal yang ibu bagikan? Ya, tunggu ya, kurang lebih 10 menit waktu untuk mengerjakan pertanyaan yang ada di KPD tersebut. Jawabannya boleh dilihat dari buku paket ya nak, itu sebagai referensi dari jawaban anda ibu sekalian. Habis, sekarang ibu minta kepada perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan ataupun memaparkan hasil diskusinya, jawaban dari soal nomor 1 dan juga nomor 3. Kepada kelompok 1 ibu silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Saya akan menjelaskan nomor 2 dan nomor 5. Pertanyaan nomor 2 yaitu, gambar di atas menunjukkan organ-organ pada sistem pernapasan. Coba sebutkan keterangan nama organ pada sistem pernapasan tersebut beserta fungsinya. Gambar A menunjukkan rongga hidung yang berfungsi menghirup dan menghembuskan napas serta menyaring udara yang masuk. Gambar B yaitu rongga mulut berfungsi menghirup dan menghembuskan udara. Dan yang C, gambar paru berfungsi meneruskan udara dari capung nasal dan oral ke laring. Yang gambar D adalah epiglotis, berfungsi membuka atau menutup saluran pernapasan. Yang gambar E adalah laring, berfungsi meneruskan udara dari faring ke trakea. Yang gambar F adalah gambar trakea, berfungsi menyaring benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang G, bronkus, berfungsi menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Yang H ada bronchiolus, yang berfungsi sebagai tempat melekatnya alveolus. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar I adalah gambar alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari pemaparan penjelasan Irma, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kepada Enda, itu silakan. Nah, tadi Pak Gubernur sudah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia. Sekarang coba jelaskan faktor posisi tubuh yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 telah memberikan pertanyaannya kepada kelompok kami. Saya akan menjelaskan faktor posisi tubuh dalam pernapasan manusia. Faktornya yaitu posisi tubuh. Jika seseorang berada dalam posisi berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi dibanding jika ia sedang duduk atau berbaring. Hal ini terjadi karena ketika ia berdiri, tubuh memerlukan energi yang lebih besar
untuk menjaga agar tetap seimbang, sehingga frekuensi pernapasan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada kelompok 1. Apakah jawabannya sudah jelas? Jelas. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya, berdasarkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari anak didik sekalian untuk menarik kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang bisa menarik kesimpulannya? Irma, Bu. Ya, kepada Imai dipersilakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini yaitu sistem pernapasan manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Adapun organ yang bekerja pada sistem pernapasan manusia yaitu rongga hidung, rongga mulut, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Mekanisme pernapasan manusia dapat dibedakan menjadi inspirasi dan pernapasan ekspirasi. Adapun faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia yaitu usia, aktivitas, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Beberapa penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia yaitu pneumonia, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, dan pneumonia. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Kita beraplaus dari bagus sekali pemaparan yang disampaikan oleh Irma. Sekarang Ibu akan menarik kesimpulan juga dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena kita mempelajari tentang sistem pernapasan. Sistem terdiri dari sekumpulan organ yang bekerja sama untuk membentuk suatu sistem, yaitu sistem pernapasan. Adapun organ-organ yang bekerja sama dalam suatu sistem tersebut, diantaranya ada rongga hidung, rongga mulut, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Selanjutnya kita ketahui sistem pernapasan yaitu proses bernafas, yaitu menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya mekanisme pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan inspirasi dan pernapasan ekspirasi. Yaitu inspirasi dari kata in yang berarti masuk, yang masuk yaitu udara ataupun oksigen. Selanjutnya ekspirasi berasal dari kata X yaitu keluar, yaitu proses keluarnya oksigen atau udara melalui rongga hidung. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya itu ada tugas untuk anak-anak dari sekalian. Coba dibuka halaman 184. Pada halaman 184, kegiatan 7.1, yaitu kegiatan sistem pernapasan pada manusia, di mana contoh dari kegiatan ini boleh Anda praktekkan dengan teman sebangkunya di rumah masing-masing, yaitu tugas di rumah, di mana praktek tersebut divideokan ya nak, dan Ibu minta laporannya melalui video. Nah, selanjutnya video tersebut dikumpul minggu depan ya nak. Lalu nah, mungkin itu saja. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi keberkahan dan pembelajaran yang kita pelajari bermanfaat bagi anak dari kita sekalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.